Kiper dan sarung tangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Selain membantu dan melindungi kiper dalam menangkap bola, penggunaan sarung tangan kiper juga menambah nilai estetika bagi kiper itu sendiri. Sarung tangan juga sebagai pembeda antara kiper dengan pemain lain yang ada di lapangan, yang artinya hanya ada satu pemain yang boleh menggunakan tangannya dalam permainan ini. Kiper tanpa sarung tangan ibarat gorengan tanpa cabai, hambar. Akan tetapi, pernahkah kalian berpikir, siapakah kiper yang pertama menggunakan sarung tangan? Perusahaan apakah yang pertama kali membuat sarung tangan khusus kiper? Video ini akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Jadi, simak sampai habis, tapi jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dan info-info terbaru dari channel ini. Sebenarnya, ada banyak versi yang mengulas mengenai siapakah yang pertama mengenalkan sarung tangan untuk kiper. Dan versi yang paling populer adalah versi Amadeo Carrizo, kiper River Plate dan timnas Argentina periode 1940-an. Carrizo menggunakan sarung tangan berbahan dasar wol untuk melindungi tangannya dari kondisi beku ketika pertandingan dilangsungkan pada musim dingin. Tangan yang beku akan menyulitkan penjaga gawang untuk menangkap bola. Versi ini begitu populer sehingga PSSI pun melalui halaman webnya juga mengulas artikel tentang hal ini. Padahal, menurut situs Deutsches Patent und Markenamt, sejak tahun 1885, sarung tangan kiper pertama kali dibuat dan dipatenkan desainnya di Inggris. Adalah William Shakes & Sons, pabrik peralatan olahraga asal Inggris, yang pertama mendesain dan mematenkannya pada awal 1885. Pabrik milik pebisnis Inggris William Shakes mulanya memproduksi alat olahraga kriket berbahan kulit. William Shakes mematenkan sepasang sarung tangan kulit untuk kiper. Sarung tangannya dilapisi karet India untuk pelindung dan bantalan, tulis situs itu. Akan tetapi, masih menjadi misteri apakah saat itu sudah ada kiper yang menggunakannya di kompetisi resmi, lantaran Shakes tidak memproduksinya secara massal. Nah, dilansir dari situs goalkeeperdifferent.com, mengungkapkan bahwa kiper yang pertama kali tercatat sebagai pengguna sarung tangan adalah Archibald Pinel. Kiper asal Skotlandia itu mulai menggunakan sarung tangan wol kala membela Chorley FC di Liga Lancashire tahun 1894. Dokumentasi yang diunggah di halaman klub menjadi bukti Pinel tampak mengenakan ketika terduduk membelakangi gawang. Tak hanya mengenakan sarung tangan, ia juga melindungi kakinya dengan sepasang dagger. Selain Pinel, kiper yang acap mengenakan sarung tangan adalah Late Raymond Dick Rose ketika mengawal Mister Gawang Stoke City pada 1905. Kiper asal Wales itu disebutkan dalam Dictionary of Wales Biography merupakan kiper nyentrik dan kerap beraksi nekat demi menyelamatkan gawangnya. Rose biasanya membawa sarung tangan wol putih ke dalam lapangan. Seringkali Raymond juga mengenakan mantel wol ketika bermain di cuaca dingin. Nah, pada era 30-an, beberapa kiper mulai mengenakan sarung tangan berbahan kulit lantaran bahan wol mudah basah ketika hujan. Meski begitu, sarung tangan wol masih lebih dominan dipilih kiper, utamanya kiper-kiper di Inggris pasca Perang Dunia Kedua. Pasalnya, sarung tangan wol dianggap lebih lengket ketimbang sarung tangan kulit ketika hujan dan bola basah. Nah, baru di awal 70-an, tepatnya di 1973, sarung tangan khusus kiper muncul dan dibuat oleh perusahaan asal Jerman Reus. Berawal dari eksperimen iseng Sepp Maier yang ketika mengeringkan bola dengan handuk dan ternyata handuknya menempel ke bolanya, kemudian sang kiper memiliki sarung tangan dengan bahan yang sama dengan handuknya. Kemudian, Reus bekerjasama dengan Sepp Maier untuk mengembangkan sarung tangan dengan bantalan karet sebagai pelindung telapak tangan. Hasilnya, pada tahun 1973 menghadirkan sarung tangan kiper untuk yang pertama kalinya dan diberikan nama Maier sesuai dengan nama sang kiper.
Di waktu yang bersamaan, juga muncul eksperimen dari kiper Jerman lain yaitu Wolfgang Fachrian. Ia bermitra dengan pebisnis alat olahraga Kurt Kranzel, di mana eksperimennya menggunakan lembaran karet yang lazimnya terdapat di raket tenis dan dilem ke sarung tangan untuk daya cengkram bola yang lebih baik. Sejak saat itulah, sarung tangan kiper kemudian berkembang menjadi sarung tangan kiper dengan berbagai macam fitur yang kita kenal sekarang. Itulah tadi sejarah singkat mengenai sarung tangan kiper. Bagaimana sobat kiper? Apakah ada pendapat lain? Silahkan jika ada pendapat lain share di kolom komentar. Kami akan tanggapi secara serius. Demikian video ini kami buat. Jika bermanfaat silahkan share ke teman kalian. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Salam goalkeeper, the last man standing.